apa itu peta pemetaan, siapa aktornya, terus peta spasial, peta sosial, metodologinya, kemudian output dari kegiatan pemetaan ini. Peta adalah gambaran suatu wilayah yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Siapa yang pernah tahu bahwa ketika ada survei di lapangan, kemudian hasilnya itu diberikan ke desa, dia tidak coba melibatkan masyarakat, misalkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemetaan itu. Kalau masyarakat tidak menguasai ruang hidup mereka, tentu ketika ada program, entah kemudian ada proyek pembangunan atau proyek pertambangan, mereka tidak memiliki nilai tawar lah, katakan seperti itu, ketika mereka tidak bisa memetakan ruang hidup mereka sendiri yang ada di desa masing-masing. Nah, saya coba menyampaikan hari ini tahapannya atau proses bagaimana sih melakukan pemetaan. Kita mengenai batas desa, misalkan hari ini batas wilayah administratif desa se-Indonesia itu sejak Indonesia merdeka baru 2%. Dari total 74.000 sekian jumlah desa se-Indonesia, baru 2%. Artinya kurang lebih sekitar 1.500-an gitu ya. 1.500-an desa yang punya batas wilayah administratif definitif. Definitif ini artinya paling mudah mengenalinya sudah ada Perbup batas desa seperti itu. Jadi ini baru 2% se-Indonesia. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada konflik batas, ada desa yang berada di kawasan hutan. Ini slide-nya hilang ya? Sudah. Ya. Ini juga ada desa, saya lanjutkan, desa berada dalam kawasan hutan. Artinya dia itu katakanlah berada di kawasan konsesi hutan atau tambang atau perkebunan atau kawasan strategis nasional yang dia tidak punya kewenangan untuk membangun, untuk membuat perencanaan tanpa seizin pemilik konsesi atau pemilik kawasan hutan atau pemilik kawasan tambang atau kawasan perkebunan atau kawasan strategis nasional lainnya. Sehingga ketika dia banyak dana atau anggaran pun dia tidak bisa membangun seleluasa desa-desa yang tidak ada tumpang tindih penguasaan kawasan atau ruang seperti itu. Ini banyak terjadi, misalkan ada di Kepulauan Riau, ada di Kalimantan, segala macamnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, desa minim data, waktu itu memang belum ada data di desa tersedia ready. Kemudian waktu itu juga banyak permintaan data dari kabupaten, entah data UMKM, entah data keluarga miskin, dan yang lainnya. Sementara desa belum tersedia data itu. Kemudian juga yang paling teknis bahwa pembagian dana desa itu formulanya mungkin teman-teman sudah pada tahu juga berbasis luasan wilayah desa. Nah, hari ini mungkin kita perlu bertanya, kalau hanya 2% desa yang punya luas batas wilayah definitif, kemudian ketika pemerintah membagi dana desa itu berdasarkan apa? Itulah pertanyaannya seperti itu. Ya, itu fakta-fakta yang coba saya ketengahkan secara umum. Kemudian selanjutnya, ini materi yang akan saya coba sharingkan, apa itu peta pemetaan, siapa aktornya, terus peta spasial, peta sosial, metodologinya, kemudian output dari kegiatan pemetaan ini. Lanjut. Nah, secara definisi, peta adalah gambaran suatu wilayah yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Kata kuncinya adalah gambar. Ya, kita melihat gambar sudah bisa membayangkan suatu desa itu atau suatu wilayah itu. Jadi ibaratnya pemindahan secara fisik ke dalam sebuah gambar, itu peta. Kemudian selanjutnya pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pemetaan itu sendiri, di mana mereka yang mengetahui daripada orang luar tentang desa mereka. Kemudian juga dikerjakan melalui identifikasi status dan fungsi ruang. Jadi misalkan ini statusnya tanda bengkok
fungsi ruangnya apa segala macamnya. Itu yang coba dipetakan dalam kegiatan itu. Kemudian tujuannya adalah transformasi. Ini kata kuncinya, karena selama ini kegiatan pemetaan wilayah itu selama ini sering hanya dilakukan oleh expert di bidang pemetaan gitu kan. Katakan ahli kartografi segala macamnya, dan mereka tidak memberi transformasi kepada masyarakat tentang kegiatan itu. Bahkan juga hasil dari pemetaan itu juga, siapa yang pernah tahu bahwa ketika ada survei di lapangan kemudian hasilnya itu diberikan ke desa, itu jarang sekali. Nah, ini yang coba dilakukan oleh pemetaan partisipatif, bagaimana mentransfer knowledge atau transformasi pemahaman teknik penyediaan data spasial dan sosial melalui penggalian data informasi kewilayahan sesuai perspektif lokal dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini tentang perspektif lokal ini juga menjadi kata kunci, bahwa selama ini kegiatan pemetaan itu ya murni berdasarkan yang diinginkan oleh katakanlah surveyor. Dia tidak coba melibatkan masyarakat, misalkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemetaan itu. Nah, ini yang menjadi pembeda antara pemetaan partisipatif dengan yang dilakukan oleh katakanlah konsultan atau pihak ketiga. Nah, fungsinya apa dari kegiatan pemetaan ini? Dasar dari resolusi konflik ruang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada desa dalam kawasan hutan, kawasan perkebunan, atau kawasan strategis nasional. Dengan dia melakukan pemetaan sendiri, dia punya basis atau punya dasar untuk setidaknya memberi data pembanding antara yang dilakukan oleh masyarakat dengan yang dilakukan oleh konsultan atau surveyor seperti itu. Kemudian juga dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, selama ini mungkin ya masyarakat adat kita belum bisa melakukan pemetaan secara katakanlah standar yang dituntut oleh katakanlah keilmuan atau otoritas resmi, tetapi mereka mesti tahu di mana batas wilayah adatnya, mesti tahu, mesti ada tanda-tanda, entah tanda alam, entah tanda pohon atau segala macamnya. Tetapi kalau disandingkan dengan teknik pemetaan yang katakanlah sekarang diakui official, itu mungkin mereka belum sampai ke sana. Nah, dengan kita melakukan transformasi pemetaan partisipatif ini, saya atas pengalaman yang sudah ada ya bukan perkara yang sulit bagi mereka untuk mengadopsi itu. Kemudian juga tentang fungsi bagaimana menata batas desa. Nah, ini juga kalau dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau warga desa itu sendiri, mereka lah yang akan tahu persis di mana batas desanya. Kemudian juga mereka juga yang akan bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan batas tersebut dengan tetangga batas desanya. Karena di sisi sebaliknya, kadang penetapan batas desa itu dilakukan di atas kertas kerja, maksudnya di atas laptop gitu kan. Jadi di atas laptop tanpa ada konfirmasi, tanpa ada kesepakatan seperti itu. Kemudian dasar perencanaan ruang desa atau perdesaan, ketika kita melakukan pemetaan, kita akan bisa melihat di mana lokasi pemukiman, di mana lokasi pertanian, di mana lokasi fasilitas-fasilitas umum. Jadi ini bisa kita rencanakan penataan ruang desanya. Kemudian ini terkait dengan aset dan juga ada program di situ. Dengan pemetaan ini, masyarakat desa bisa mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah objek reforma agraria, kemudian perhutanan sosial, kemudian hutan adat. Jadi mereka mampu nantinya untuk melakukan identifikasi di mana objek reforma agraria di wilayah desanya, di mana objek perhutanan sosial di wilayah desanya, dan mereka mampu untuk melakukan pemetaan. Karena secara teknis nanti ketika mereka melakukan atau mengajukan usulan reforma agraria, salah satu syaratnya adalah peta di mana objek itu berada. Selanjutnya, ini aktor utama pemetaan itu ialah masyarakat desa sendiri. Kemudian tema pemetaannya kan macam-macam. Ada mungkin dia pemetaan tata guna lahan, ada dia mungkin pemetaan kawasan rawan bencana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan
disesuaikan dengan kebutuhan pihak konsultan atau surveyor. Nah, ini pentingnya atau nilai utamanya dari kegiatan pemetaan partisipatif ini. Kemudian proses pemetaan juga masyarakatlah yang menentukan, tujuan pemetaan juga untuk kepentingan masyarakat, kemudian informasi yang dihasilkan itu bersumber dari pengetahuan yang ada di masyarakat gitu. Jadi katakanlah dengan kegiatan pemetaan ini kita merekam pengetahuan kearifan lokal yang ada di masyarakat itu. Kemudian juga terkait pemanfaatan dari hasil pemetaan ini ditentukan juga oleh masyarakat. Misalkan dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan desa. Nah, inilah hasilnya kemudian menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan desa. Kemudian kegiatan ini tidak hanya kita menghasilkan gambar atau menghasilkan peta gitu kan. Karena itu cuman gambar nantinya gitu kan. Tidak banyak bunyinya. Tetapi kegiatan ini juga selain kita menghasilkan peta spasial, peta geografis, tapi juga kita melakukan peta sosial terkait dengan gambaran hubungan masyarakat dengan lingkungan dan fungsi sosialnya, menemukan kondisi, potensi dan problem masyarakat, kemudian basis data dalam menyusun perencanaan desa. Ini yang akan dilakukan dalam kegiatan pemetaan partisipatif ini. Jadi dua tema, peta spasial dan peta sosial. Kemudian nilai lebih peta partisipatif ini, kalau peta yang dilakukan oleh konsultan tentu dianya tidak sampai ke urusan kesepakatan batas misalkan. Kemudian kelebihannya kesepakatan pemanfaatan dan penentuan fungsi ruang. Jadi dasar dari peta inilah nantinya masyarakat memanfaatkan dan menentukan fungsi ruang hidup mereka seperti itu. Kemudian manfaat lainnya kayak informasi yang memperlihatkan pengetahuan masyarakat atas ruang, kearifan masyarakat dalam kelola ruang, status penguasaan ruang, dan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Karena hari ini kalau masyarakat tidak menguasai ruang hidup mereka, tentu ketika ada program, entah kemudian ada proyek pembangunan atau proyek pertambangan, mereka tidak memiliki nilai tawar lah katakan seperti itu. Ketika mereka tidak bisa memetakan ruang hidup mereka sendiri yang ada di desa masing-masing. Kemudian pelibatan masyarakat dan transformasi pengetahuan antar masyarakat. Nah, ini juga nanti tokoh-tokoh atau sesepuh desa akan menyampaikan bahwa waktu itu kenapa sungai ini bergeser misalkan ya, ketika sungai menjadi batas alam, nah itu terjadi banjir di tahun sekian katanya. Nah, ini transformasi pengetahuan dari sesepuh desa kepada anak muda atau pemangku yang ada di desa hari ini. Kemudian membantu proses perencanaan ruang dan pembangunan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Tentu saja kalau informasi kemudian data sudah terkolek oleh kegiatan pemetaan ini, tentu akan membantu proses perencanaan ruang dan pembangunan di desa. Nah, saya ingin lebih fokus ke tahapan kegiatan karena pengalaman atau acara-acara sebelumnya saya sudah melihat misalkan di daerah mana itu Jawa Tengah sudah menampilkan hasil dari pemetaan. Jadi misalkan ada titik koordinat itu adalah misalkan rumahnya warga miskin gitu kan. Tapi belum menyampaikan bagaimana data itu bisa dihasilkan. Atau misalkan yang dari Sulawesi tempo hari, dia menyampaikan bahwa desa yang dia petakan adalah desa rawan pangan. Karena antara jumlah penduduk dengan lahan pertanian itu rasionya tidak seimbang, seperti itu. Itu hasil. Nah, saya coba menyampaikan hari ini tahapannya atau proses bagaimana sih melakukan pemetaan. Nah, tahap pertama adalah sosialisasi kegiatan. Tentu saja kita menyampaikan kepada masyarakat, katakanlah rembuk desa, kita akan melakukan pemetaan, kemudian outputnya misalkan terbentuk tim pemetaan. Atau misalkan outputnya kita menentukan
tokoh-tokoh desa mana yang harus kita hubungi yang bisa menjelaskan batas desa tersebut di mana saja, seperti itu, sehingga membantu ketika melakukan survei di lapangan. Kemudian katakanlah FGD, katakanlah musyawarah antar desa, membangun kesepahaman dan kesepakatan batas antar desa. Jadi di kegiatan ini desa yang melakukan pemetaan mengundang semua desa yang berbatasan dengan desanya. Katakanlah nanti di kegiatan itu masing-masing menceritakan, oh batas desa saya di sebelah sini, desa satunya lagi batas desa saya sebelah sini, sehingga menjadi kesepahaman bersama ketika nanti dilakukan pemetaan, semua sudah pada tahu bahwa sedang dilakukan pemetaan dan juga akan membantu men-tracking di mana yang akan dilakukan pengambilan titik koordinat misalkan, atau di mana batas desa antar desa yang bertetangga, seperti itu. Kemudian perencanaan dan pelatihan pemetaan partisipatif. Tentu kita bekali tim yang akan melakukan pemetaan, dimulai dari perencanaan, dimulai hari apa, berangkatnya dari timur ke barat kah atau dari barat ke timur, gitu kan. Terus apa saja data yang ingin kita ambil dalam kegiatan pemetaan tersebut. Nah, jadi perencanaan dan pelatihan. Jadi paling teknisnya nanti pelatihan penggunaan GPS misalkan atau alat pemetaan, seperti itu. Selanjutnya survei lapangan atau tracking. Di gambar ini tampak tim pemetaan menelusuri sungai, karena sungai ini katakanlah batas alam dari desa yang bertetangga. Jadi dia telusuri itu batas sungai, dia telusuri sungainya untuk mengambil titik koordinat batas desanya. Dan di sebelah kanan dari gambar ini ada contoh alatnya, GPS Garmin yang digunakan dalam kegiatan pemetaan tersebut. Setelah diambil titik koordinat di lapangan, kemudian kembali ke laptop gitu ya. Nomor 5 ini olah peta dan data lapangan. Di situ kita menginput data-data koordinat X dan Y-nya, longitude, latitude-nya, kemudian ditambah keterangannya. Oh, di koordinat ini adalah batas desa yang ditandai dengan pohon misalkan, yang ditandai dengan patok misalkan. Jadi setelah mengambil titik koordinat melalui tracking atau survei, kemudian direkap lah katakanlah melalui olah peta dan data lapangan, seperti itu. Kemudian selanjutnya FGD kedua, verifikasi dan klarifikasi hasil pemetaan. Jadi misalkan, oh ini pengambilan titik koordinatnya mestinya dia menelusuri batas, tetapi karena tidak ada jalan ketika akan diambil tracking, dia belok ke sisi dalam dari batas wilayah itu. Karena mungkin daerahnya curam atau tidak bisa dijangkau, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari pemetaan. Atau karena si tim pemeta ini tidak tahu persis peta batas desa antar dua desa itu di mana, sehingga terjadi kekeliruan ketika mengambil titik koordinat. Nanti ini di forum inilah tim untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dari data lapangan, seperti itu. Selanjutnya, setelah verifikasi, klarifikasi, kemudian desa melakukan musyawarah antar desa dengan mengundang kepala desa, BPD, sesuai dengan batas desanya masing-masing. Misalkan desa B, desa A, desa C yang itu semua berbatasan dengan desa yang melakukan pemetaan. Kemudian dipresentasikan oleh desa yang melakukan pemetaan bahwa hasil dari pemetaan kami, batas desa kami di sisi utara seperti ini, di sisi selatan seperti ini, di sisi timur baratnya seperti ini. Kemudian tanggapan dari desa yang menjadi tetangganya seperti apa. Seumpama clear, maka dilakukan yang namanya berita acara kesepakatan batas desa misalkan itu. Tetapi misalkan sebaliknya tidak clear, itu bisa langkah pertama melakukan tracking ulang ke lapangan bersama dengan desa yang katakanlah komplain bahwa batas desa tidak seperti itu, atau batas desa A itu mengambil batas desa saya misalkan. Maka itu dilakukan pengambilan ulang ke lapangan
hanya dengan desa yang katakanlah komplain itu. Nah, tentu saja kita cetak dulu, kita presentasi dulu di mana batas-batas desanya. Kalau seumpama setuju atau sudah sepakat, maka dilakukan berita acara kesepakatan batas desa. Kemudian output dan outcome-nya dari kegiatan ini tentu saja peta batas desa indikatif ya. Artinya indikatif itu baru berdasarkan kesepakatan, belum sampai ke tingkat wali datanya. Wali data peta itu untuk urusan batas wilayah adalah Kementerian Dalam Negeri sampai dengan pemerintah kabupaten sebagai tim penegasan dan penetapan batas desa. Kemudian profil desa, ini di gambar sebelah kanan ini saya cetak profil desa dari pemetaan. Kemudian peta tematik, misalkan peta rawan bencana, peta penduduk miskin, peta sebaran penduduk, peta tata guna lahan, segala macamnya. Kemudian berita acara kesepakatan batas, kemudian tentu saja menghasilkan kader kartografi yang itu berasal dari warga desa itu sendiri. Jadi yang bisa nantinya melakukan pemetaan tidak lagi si pendamping atau si konsultan, tetapi warga desa yang menjadi kader kartografi di desa. Kemudian manfaatnya, kejelasan batas desa dengan kesepakatan, artinya dengan berita acara itu antar desa yang berbatasan sudah sepakat batasnya itu utara A, selatan C misalkan. Walaupun misalkan belum ada batas desa definitif katakanlah melalui perbuk, tetapi paling penting adalah kesepakatan ini ya. Walaupun misalkan teknologinya canggih, sudah administrasinya sudah ditempuh, tapi kalau belum ada kesepakatan batas antar desa yang bersangkutan itu juga tidak akan clear seperti itu. Kemudian kedua manfaatnya menemukan potensi desa sendiri. Ya, nanti kita bisa melihat data-data yang diambil, misalkan berapa jumlah UMKM di desa tersebut misalkan. Kemudian di mana titik koordinatnya. Itu sudah bisa kita dapat datanya. Sehingga umpama kita bermain web GIS, siapapun orang yang misalkan tertarik dengan produk UMKM desa itu bisa langsung katakanlah dapat taggingnya gitu kan. Nah itu. Kemudian ini juga yang juga pentingnya kesadaran akan ruang dan sumber daya alam di desa. Karena pengalaman kita misalkan ada dari anggota pemetaan itu tidak tahu bahwa di desanya itu ada air terjun gitu kan. Nah, ini kan kalau warganya sendiri tidak mengetahui potensi desanya, tentu ketika ada investasi segala macamnya dia akan merasa tidak peduli gitu kan. Ketika misalkan sumber daya alamnya akan digunakan oleh orang lain atau orang luar seperti itu. Kemudian tersedianya basis data desa, kemudian terpetakan struktur pola dan pemanfaatan ruang. Nah, tantangan dari kegiatan pemetaan partisipatif ini adalah ya ini masih indikatif. Indikatif itu ya belum official lah gitu kan gitu. Belum official tapi dia sudah sepakat antar desa. Nah, kemudian pelaku pemetaan adalah masyarakat non lisensi. Nah, ini perdebatan juga di BIG misalkan, apakah standar yang dilakukan oleh masyarakat itu sesuai dengan standar nasional, katakan seperti itu. Kemudian perlu lanjutan koordinasi dan sinergi dengan BIG dan wali data. Karena walaupun kita melakukan pemetaan, karena yang official wali datanya adalah BIG, kemudian untuk tema-tema batas desa adalah Kementerian Dalam Negeri, nah maka perlu kita melakukan koordinasi dan sinergi sehingga hasil dari pemetaan ini bisa diadopsi katakanlah oleh wali datanya. Kemudian perlu legalitas dan dukungan dari pemerintah daerah melalui TPPBD, Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa, ini ada di kabupaten. Kemudian PPBDes ini juga di desa sesuai dengan peraturan Permendagri. Karena belum banyak kabupaten atau pemerintah kabupaten membentuk yang namanya TPPBD di tingkat kabupaten sebagai wali data batas wilayah administrasi desa seperti itu. Kemudian harapannya inisiasi pemetaan partisipatif bisa dilakukan secara masif oleh semua desa. Katalah metode ini menjadi metodenya desa, milik desa. Karena
di slide awal saya katakan bahwa baru 2% desa memiliki batas wilayah definitif. Nah, kalau kita menunggu dari BIG atau dari Kementerian Dalam Negeri saja, tentu akan kapan selesainya 74.000 desa yang ada di Indonesia ini peta definitifnya seperti itu. Kemudian harapan berikutnya meningkatnya dukungan pemerintah daerah dan pusat sebagai wali data, gitu kan, sehingga dia mendorong, misalkan katakanlah dana desa bisa dipakai buat melakukan pemetaan batas desa, misalkan. Nah ini umpamanya bisa ada dukungan tersebut, tentu saya jamin 1 tahun batas wilayah administrasi desa itu bisa selesai, gitu. Ini spekulasi saya seperti itu, bisa selesai. Kemudian adanya proses verifikasi dan registrasi status fungsi ruang sebagai dasar sinergitas pembangunan dari bawah, berkelanjutan dan non-konflik. Saya dapat pengalaman karena batas desanya belum definitif, kemudian tata ruangnya menentukan bahwa di lokasi sebuah restoran berdiri itu adalah lokasi desa sebelah. Padahal itu masih di lokasi yang saya dampingi seperti itu. Sehingga yang memungut pajak segala macam itu desa yang sebelah. Padahal itu secara batas administrasi itu masih desa yang saya dampingi seperti itu. Ini salah satu manfaat dari pemetaan partisipatif ini. Nah ini alat atau metode pemetaan, mau pakai GPS, mau pakai alat ukur meteran atau yang canggih segala macamnya drone, tanpa adanya kesepakatan batas antar desa itu juga akan menjadi tidak efektif seperti itu. Yang penting paling utama adalah kesepakatannya. Nah soal standar itu yaitu nanti urusannya wali data sebenarnya, urusan wali data, sehingga dia katakanlah menyesuaikan hasil output dari yang dilakukan oleh desa ini sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan standar yang mereka ingini, gitu kan. Karena ini juga sifatnya partisipatif, sehingga yang wajib dalam melakukan pemetaan ini atau penentuan atau penegakan pada desa ini adalah wali datanya, Mendagri atau BIG seperti itu. Ini contoh-contoh peta, ada peta dasar, ada peta berskala, ada peta sketsa, dan semuanya peta. Tidak kemudian yang sketsa ini katakanlah tidak penting atau receh, dia juga peta seperti itu. Yang paling penting itu adalah pengakuan atau kesepakatan antar desa kalau terkait dengan temanya tata batas desa seperti itu. Dan bagi desa yang paling penting adalah bagaimana warga desanya mengenali potensi desa yang ada di desanya seperti itu. Nah, ini kebijakan yang relevan, Undang-Undang Desa tentang penataan desa kita tahu, kemudian Undang-Undang Tata Ruang sudah mengeksplisitkan bahwa penyusunan tata ruang itu mensyaratkan keterlibatan masyarakat, tetapi realita yang kita lihat hari ini belum sepenuhnya dilakukan. Kemudian ada Perpres Kebijakan Satu Peta, ada Permendagri 45 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Kemudian tentu kalau misalkan kita ingin kegiatan ini dibiayai dana desa, waktu di Permendas nomor 16 itu bisa digunakan untuk pemetaan. Tapi ketika ada COVID segala macamnya, klausul itu sudah tidak ditemui lagi. Kemudian juga ada Perkabik tentang spesifikasi penyajian peta desa.